Maut kemudian merenggut 5 nyawa pendaki Mabagama itu satu demi satu. Dia menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Dodo kawannya, dan begitu sampai Gentur, dia baru sadar bahwa Dodo ternyata tidak pernah sampai di desa terakhir rute pendakian Gunung Selamat tersebut. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia hanya menggunakan raincoat yang sudah basah dengan kerudung atau jilbab yang sudah terlepas. Gigi depannya patah. Terdapat luka di tulang kering di kaki kanan dan juga leher. Bagaimana bisa jenazah Mas Ruki bisa bergeser sekitar 200 meter jauhnya? Ataukah mungkin ketika dia meninggal dunia? Ada sebuah peristiwa yang sangat naas di dunia pendakian yang pernah dialami oleh kawan-kawan kita dari Mapagama UGM. Peristiwa naas ini terjadi tepatnya di bulan Februari tahun 2001 silam. Peristiwa yang sudah cukup lama, lebih dari 2 dekade yang lalu. Peristiwa yang sangat menghebohkan dunia pendakian di masanya. Dan semoga saja dari peristiwa ini, kita semua bisa memetik hikmah yang sangat berharga dari kejadian yang sangat naas. Kejadian ini dialami oleh Turniadi alias Dodo. Kemudian ada Mas Ruki, Dewi Priamsari, Bagus Gentur Sukanegara, Isma Rilianti alias Iis, Bergas Agung, dan juga Ahmad Fauzan. Mereka bertujuh. Mereka berangkat tepatnya pada hari Minggu, pada tanggal 4 Februari tahun 2001 di sebuah pagi yang sangat cerah. Dan mereka berangkat dari gelanggang mahasiswa UGM menuju ke stasiun Lempuyangan di Jogja. Dan mereka akan berangkat menggunakan kereta menuju ke daerah Bumi Ayu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di daerah Pengasinan sekitar pukul setengah 4 sore. Dan dari daerah Pengasinan ini, mereka akan menuju ke desa awal pendakian, yaitu desa yang berada di Kaliwadas. Dan dari Pengasinan menuju ke Kaliwadas, jaraknya sekitar 7 km. Mereka tempuh dengan berjalan kaki, hingga akhirnya mereka pun bermalam di desa Kaliwadas. Pada hari Senin 5 Februari tahun 2001, sekitar pukul 9:30 menit, mereka pun memulai pendakian menuju ke puncak Gunung Slamet. Dan kurang lebih sekitar pukul 15:30 menit atau setengah 4 sore, mereka pun sampai di pertemuan jalur antara Kaliwadas Baturaden. Dan mereka memutuskan untuk beristirahat, kemudian meneruskan perjalanan hingga pukul 17:00, hingga mereka pun membangun camp dan kemudian beristirahat di sana semalaman. Pada hari Selasa, 6 Februari tahun 2001, di siang hari sekitar pukul 1 siang, mereka pun sudah berada di garis vegetasi puncak Gunung Slamet. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah mendaki Gunung Slamet, mungkin kalian sudah tahu bahwa garis vegetasi tidak hanya merupakan batas untuk bisa tumbuhnya tanaman, tetapi di daerah ini juga sering menjadi semacam point of no return, atau titik di mana akan sangat susah untuk kembali. Dan begitu pendaki melewati garis tersebut menuju ke puncak, bahaya badai dan juga kabut tebal sering sekali datang dengan sangat tiba-tiba. Dan jika hal ini terjadi, maka akan sangat sulit untuk kembali turun. Inilah kenapa disebut dengan point of no return. Dan inilah yang mereka alami. Badai tiba-tiba datang dan puncak Gunung Slamet diselimuti dengan kabut yang sangat tebal. Dan sebenarnya mereka ini pada hari Selasa akan langsung naik menuju ke puncak. Kemudian pada sore harinya, mereka akan langsung turun lewat jalur Bambangan. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat base camp, mendirikan 3 tenda di dekat garis vegetasi Gunung Slamet. Dan sebenarnya pada hari Rabu, 7 Februari, sekitar pukul 5 subuh, cuaca di sekitaran puncak Gunung Slamet terlihat cukup cerah. Tetapi mereka tidak bisa mendaki, karena mereka belum selesai mempacking perlengkapan mereka. Dan barulah sekitar pukul 6.00, barang-barang mereka selesai di packing. Akhirnya mereka pun menyisakan 1 buah tenda yang dibiarkan tetap berdiri
Ya, mungkin sebagai tenda darurat di batas vegetasi. Dan dengan sangat bersemangat, akhirnya mereka pun berjalan menuju ke puncak. Namun sial, barulah beberapa langkah berjalan, kabut tebal dan juga badai angin yang sangat kencang kembali melanda puncak Gunung Slamet. Mereka pun akhirnya balik kanan, kembali masuk ke tenda karena mereka tidak mau mengambil resiko terserang hipotermia. Karena suhu di garis vegetasi saja sudah sangat dingin. Dan sekitar pukul 10 pagi, barulah badai mulai mereda. Meskipun puncak masih diselimuti dengan kabut yang sangat tebal, tetapi angin sudah tidak lagi menderu kencang. Sebenarnya ada rasa keraguan untuk naik ke puncak. Akan tetapi di sini, Mas Ruki dan juga Dodo yang bertindak sebagai pendamping mereka menyatakan kalau mereka berdua berani untuk mengantar teman-temannya sampai ke puncak Gunung Slamet. Dan akhirnya, pendakian menuju ke puncak pun dilanjutkan. Akan tetapi di tengah pendakian, badai lagi-lagi datang. Kali ini dengan sangat hebat. Badai berhembus dengan sangat kencang. Mereka pun masuk ke dalam situasi point of no return. Dan pada saat itu, mereka ini berada di tengah-tengah jalur antara batas vegetasi dan juga puncak. Mereka sebenarnya sempat berencana untuk kembali ke tenda darurat. Tetapi yang namanya point of no return, baik untuk kembali ke tenda maupun meneruskan pendakian menuju ke puncak, akan sama sulitnya dan juga sama-sama berbahayanya. Dan hingga akhirnya, mereka pun nekat untuk meneruskan pendakian menuju ke puncak Gunung Slamet. Pada saat itu, jarak pandang mereka hanya sekitar setengah meter. Ya, hal ini dikarenakan kabut yang sangat tebal. Dan tiba-tiba, Mas Ruki dia berteriak minta tolong. Dia diduga terserang hipotermia atau turunnya suhu tubuh secara mendadak, hingga Mas Ruki ini pun terjatuh dan jatuh ke arah lereng. Teman-teman yang lain sebenarnya mendengar suara teriakan dari Mas Ruki, akan tetapi karena tebalnya kabut dan juga jarak pandang yang sangat terbatas, teman-temannya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dengan sangat terpaksa, teman-teman yang lain, mereka berenam, terus melanjutkan pendakian yang menuju ke puncak. Dan setelah mereka berenam sampai ke puncak, Dodo, Fauzan dan juga Kentur, mereka bertiga ini berinisiatif untuk turun dan menjemput Mas Ruki. Mereka pun menghampiri Mas Ruki, kemudian memapah Mas Ruki hingga ke puncak Tugu Surono. Ya, Tugu Surono ini adalah tugu sebagai tanda puncak tertinggi di Gunung Slamet. Dan di puncak yang juga bibir kawah Slamet itu, mereka pun akhirnya mendirikan tenda, kemudian menginap semalaman. Karena pada saat itu mereka tidak mungkin untuk turun. Ya, apalagi karena badai yang semakin menjadi-jadi. Bahkan hingga keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis 8 Februari tahun 2001, badai tidak juga mereda. Dan kalau melihat kondisi mereka yang sudah sangat lemah, padahal mereka ini masih membutuhkan tenaga ekstra untuk turun. Dengan nekat, mereka pun memutuskan untuk turun menerjang badai. Dan pada saat itulah, Mas Ruki yang kondisi fisiknya masih sangat lemah, lagi-lagi dia terserang hipotermia. Dia sempat jatuh terguling-guling. Tapi beruntung, pada saat itu bergas yang ada di depan Mas Ruki sempat memegang dan menghadang tubuh Mas Ruki. Ya mungkin kalau tidak, tubuh Mas Ruki ini bisa masuk ke dalam jurang. Dan kelima pendaki yang lain pun segera menghampiri mereka, Mas Ruki dan juga bergas yang sudah terjatuh terguling-guling. Dan karena kondisi mereka yang sudah sangat memprihatinkan, mereka tidak mau memaksa. Mereka pun memutuskan untuk menunda perjalanan turun. Kemudian mereka pun berinisiatif kembali untuk mendirikan tenda di sekitar lokasi jatuhnya Mas Ruki. Padahal pada saat itu, mereka masih berada di kawasan non-vegetasi, alias daerah tanpa tumbuh-tumbuhan di sekitaran puncak Gunung Slamet. Ya, kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana atau pohonan, angin atau badai bisa langsung menerjang mereka tanpa hambatan. Ini pasti sangat berbahaya. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang beristirahat, sekitar beberapa meter di bawah mereka,
terdengar sayup-sayup suara beberapa orang yang berteriak. Dan karena badai dan juga kabut yang sangat tebal, mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang orang-orang itu ucapkan. Mereka ini hanya bisa berkomunikasi dengan peluit agar mereka tidak saling kehilangan kontak. Lantas mereka pun meminta Dewi untuk mendekati asal teriakan tersebut. Dan dengan dipandu suara peluit dari pendaki yang lain, akhirnya Dewi pun dapat mendekati mereka. Dan ternyata mereka adalah para pendaki dari Jakarta. Tetapi mereka ini, para pendaki dari Jakarta, tidak berani memberi pertolongan, ya karena badai yang sangat berbahaya. Dan para pendaki yang berasal dari Jakarta tersebut akhirnya memutuskan untuk turun menuju ke Bambangan. Bambangan ini adalah desa terdekat di kaki Gunung Slamet. Tujuannya adalah untuk meminta pertolongan dari warga desa tersebut. Dan akhirnya Dewi pun diputuskan untuk ikut bersama para pendaki dari Jakarta untuk turun ke Bambangan. Dan pada saat itu, kondisi Mas Ruki masih hidup. Hanya saja kondisinya sudah sangat kritis. Dan dalam perjalanan turun, Dewi sempat bertemu dengan tim SAR. Dan Dewi sampai di Bambangan pada Kamis malam sekitar pukul 21:30. Dan segera setelah itu, Dewi yang tidak lain adalah mahasiswi dari D3 Fakultas Geografi UGM, ia pun melapor ke Kapolsek. Sementara itu di siang hari menjelang sore, ternyata di atas sana sebuah peristiwa getir yang sangat tragis sudah terjadi. Maut kemudian merenggut 5 nyawa pendaki Maba Gama itu satu demi satu. Korban pertama adalah Mas Ruki. Dia menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Dodo kawannya di lokasi yang berada tidak jauh dari tenda darurat. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan jenazah Mas Ruki. Ya karena dengan pertimbangan bahwa jenazah Mas Ruki akan dievakuasi kemudian. Akan tetapi pada saat itu, kondisi fisik Bergas dan juga Fauzan sudah sangat kritis. Baru turun beberapa langkah saja, Fauzan sudah terjatuh dan terguling beberapa meter. Bergas juga demikian, hingga akhirnya diputuskan untuk mendirikan tenda darurat kembali, kemudian menginap lagi semalam. Dan di tempat inilah, Fauzan, dia juga terserang hipotermia. Sementara, persediaan logistik juga semakin menipis. Dan mereka tidak bisa memasak, karena kompor gas lipat yang mereka punya ternyata terbawa oleh Dewi di dalam tasnya. Dan mereka pun akhirnya hanya makan seadanya. Di antaranya adalah mie instan kering, permen dan juga sambal pecel. Keesokan harinya pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 9 Februari, diputuskan hanya satu orang yang turun ke bawah, yaitu Dodo. Dia ditugaskan untuk meminta pertolongan. Akan tetapi, hingga keesokan harinya pada hari Sabtu 10 Februari, pertolongan yang diharapkan tidak kunjung datang. Hingga akhirnya, Gentur ditugaskan untuk menyusul turun. Sedangkan Iis, dia tetap menunggu Fauzan dan juga Bergas yang sudah sangat kritis. Dan dalam perjalanan turun, Gentur yang hanya berbekal 8 buah permen, dia mengalami kesusahan atau kesulitan yang sangat luar biasa. Posisi turun mereka dari puncak memang sudah bergeser dan sudah tidak berada di jalur pendakian pada umumnya. Dan untungnya, Gentur menemukan sebuah aliran sungai. Dan dengan mengikuti aliran sungai tersebut, akhirnya Gentur bisa sampai ke sebuah jalanan aspal yang terletak di sebuah desa yang bernama Desa Serang. Desa Serang adalah sebuah desa di antara Batu Raden yang berada di Kabupaten Banyumas dan juga Desa Bambangan yang berada di Kabupaten Purbalingga. Sampai di tempat itu, yaitu pada hari Minggu pagi, tepatnya pada tanggal 11 Februari tahun 2001, Gentur pun langsung minta diantar oleh tukang ojek menuju ke Desa Bambangan. Dan begitu sampai, Gentur, dia baru sadar bahwa Dodo ternyata tidak pernah sampai di desa terakhir rute pendakian Gunung Slamet tersebut. Dan dari situlah kemudian, tim SAR dari berbagai kelompok pecinta alam dari sejumlah universitas dibantu oleh warga Bambangan dan juga Basarnas, mereka
memulai upaya evakuasi pencarian. Pada hari Senin, 12 Februari tahun 2001, Fauzan, yang tidak lain adalah mahasiswa D3 Geografi UGM yang pertama kali ditemukan oleh tim SAR, ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam tenda yang berjarak 20 meter di bawah garis vegetasi Gunung Slamet. Sementara itu, Iis dan juga Bergas sudah tidak ada lagi di sana. Iis, mahasiswi Fakultas Kehutanan UGM, baru ditemukan oleh tim SAR pada hari Rabu 14 Februari. Dan ketika ditemukan, Iis ini sedang berlindung di bawah sebuah cerukan di air terjun di ketinggian 2750 mdpl. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia hanya menggunakan raincoat yang sudah basah dengan kerudung atau jilbab yang sudah terlepas. Kondisi fisiknya sangat payah. Gigi depannya patah. Terdapat luka di tulang kering di kaki kanan dan juga leher. Akan tetapi, dia terlihat masih sadar. Dan karena sudah sore, 3 anggota tim SAR yang menemukan Iis, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda kemudian bermalam. Karena kalau melakukan pendakian turun di malam hari, apalagi dengan kondisi cuaca yang sangat tidak memungkinkan, justru bisa semakin berbahaya. Dan setelah mengganti baju Iis yang sudah basah, tim SAR pun membuat api unggun kemudian melakukan tindakan penyelamatan untuk mengatasi hipotermia yang dialami oleh Iis. Dan dari sore hingga malam hari, hanya itulah yang bisa dilakukan oleh tim SAR. Dan salah satu tim SAR yang bernama Eko Cahyo, yang tidak lain adalah anggota dari SRU-3 dari unit P3K UGM, dia pun memutuskan untuk memasukkan Iis ke dalam sleeping bag. Dan sekitar pukul 10 malam, Iis pun terlihat sudah mulai membaik. Dia bisa berbicara serta menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Pada hari Kamis, 15 Februari, sekitar pukul 1 dini hari, Eko Cahyo mendapat giliran untuk tidur. Kemudian kawannya yaitu Samsi, dia ditugaskan untuk menggantikan posisi Eko untuk menjaga Iis dengan membuat api unggun kembali dan mengajak ngobrol serta menempelkan beberapa penghangat ke tubuh Iis. Pukul 3 dini hari, Samsi sudah berbaring di sebelah Iis karena kelelahan. Dan karena kelelahan juga, Samsi tanpa sadar, dia tertidur. Dan ketika terbangun sekitar pukul 4:30 atau hanya berselang 1,5 jam saja, kondisi Iis kembali kritis. Dia terlihat tanpa respon alias sudah pingsan. Hingga dilakukanlah pernapasan buatan hingga sekitar 20 menit. Dan sekitar pukul 5:20, mereka terus mengupayakan penyelamatan, tetapi gagal. Dan di pagi hari sekitar pukul 7, mereka mengirim berita bahwa Iis sudah meninggal dunia. Pada hari yang sama ketika Iis ditemukan, yaitu pada hari Rabu, tim SAR yang memang dipecah-pecah menjadi beberapa unit juga menemukan Dodo, mahasiswa dari Fakultas Hukum UGM, ditemukan sudah meninggal dunia. Sementara Bergas, mahasiswa dari Fakultas Peternakan UGM, ditemukan pada hari Sabtu, tepatnya 17 Februari tahun 2001, juga dalam keadaan meninggal dunia. Dia ditemukan tidak jauh dari batas vegetasi Gunung Slamet, dan korban terakhir yang ditemukan oleh tim SAR adalah Mas Ruki. Jenazah Mas Ruki ini baru ditemukan pada hari Senin, 19 Februari tahun 2001, di mana lokasinya ternyata jauh dari tempat awal di mana jenazahnya ditinggalkan oleh kawan-kawannya, yaitu sekitar 200 meter di atas batas vegetasi. Dan hal inilah misteri yang hingga saat ini belum terjawab. Bagaimana bisa jenazah Mas Ruki bisa bergeser sekitar 200 meter jauhnya? Ataukah mungkin ketika dia meninggal dunia, Mas Ruki ini sebenarnya masih hidup hingga dia merangkak sejauh 200 meter hingga perlahan dia meninggal dunia? Wallahu a'lam bishawab. Dan dari 7 pendaki Mapagama itu, hanya 2 pendaki yang selamat, yaitu Dewi dan juga Gentur.